Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan pelajari terkait dengan kristal. Masih bersama aku lagi ya. Nama aku Aulia Putri Nur Rasyid, NIM K3216 di kelas B, kemudian Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2020. Nah, di materi kristal kali ini kita akan belajar tentang definisi kristal, kemudian karakteristik kristal, kemudian struktur kristal, bidang Miller, dan indeks Miller. Oke, untuk mempelajari materi kristal kali ini, kita langsung aja next ke kristal. Pada masa Yunani kuno dulu, orang-orang sering menyebut kristal itu sebagai kristalos, yang artinya tetesan air. Jadi, kalau ada tetesan air itu seringkali disebut dengan kristalos. Kemudian, kristalos tersebut, seiring berkembangnya zaman, sebutannya diganti menjadi kris. Kris yang berarti kebijaksanaan karena beningnya jiwa. Kemudian dari kris itu sendiri, kemudian berkembang lagi menjadi kristal, di mana kristal tersebut didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terpendam dalam es batu yang jernih, perhiasan yang indah, yang terbuat dari batu bening, tembus pandang, dan memantulkan cahaya. Kemudian saat ini atau kristal modern didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tersusun dari atom terstruktur dan berulang secara periodik. Kemudian kita akan mempelajari juga berkaitan dengan definisi kristal, di mana kristal tersebut merupakan zat padat, akan tetapi zat padat tidak selalu berstruktur kristal. Zat padat tersebut dapat dikatakan memiliki struktur kristal atau berstruktur kristal jika atom-atom penyusunnya tertata secara teratur dan periodik. Setelah definisi, langsung beranjak untuk membahas berkaitan dengan karakteristik sebuah kristal. Dimana bisa dilihat dalam layar, karakteristik sebuah kristal itu ada yang pertama, atom atau ion tersusun secara teratur satu sama lain, kemudian terletak dalam susunan yang berulang dalam jarak yang cukup besar, kemudian yang ketiga, berulang dalam urutan yang panjang, kemudian yang terakhir ada atom akan menempatkan diri dalam pengulangan pola 3 dimensi dengan letak satu sama lain yang cukup dekat. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas tentang definisi dan karakteristik, kita akan membahas kristal. Nah, struktur kristal tersebut terdiri dari yang pertama ada kisi, di mana kisi merupakan barisan periodik reguler dari titik-titik dalam luar. Kisi tersebut didefinisikan dengan 3 faktor pokok translasi, di mana A1, A2, dan A3. Kemudian, dalam struktur kristal juga tersusun atas basis, di mana basis tersebut merupakan sekumpulan atom-atom dengan jumlah atom dalam sebuah basis tersebut dapat 1 buah atom ataupun lebih. Nah, kemudian struktur kristal itu sendiri terdiri atas kisi dan basis, di mana struktur kristal tersebut merupakan bentuk gabungan dari kisi dan basis. Nah, tadi juga sempat dikatakan bahwa struktur kristal itu terbentuk dari sebuah kisi. Di sini kita akan membicarakan mengenai kisi Bravais, di mana kisi Bravais tersebut merupakan kombinasi dari 7 sistem kristal utama atau sistem aksial dengan salah satu pusat kisi. Nah, masing-masing kisi Bravais itu menunjukkan jenis kisi yang berbeda-beda. Adapun pusat kisi tersebut atau kombinasi dari kisi Bravais itu ada 4. Yang pertama ada kisi primitif, di mana titik kisi tersebut hanya satu sudut saja. Kemudian body center atau bisa dilambangkan I, kalau di sini tertera volume center juga. Nah, itu terdapat tambahan satu titik kisi yang terletak di pusat sel di tengahnya. Kemudian yang ketiga ada phase center, di mana terdapat 6 titik kisi terletak di pusat masing-masing permukaan sel. Kemudian yang terakhir ada kisi base center, atau bisa dilambangkan dengan A, B, ataupun C, di mana kisi base center itu terdapat tambahan satu titik kisi pada salah satu pusat permukaan sel. Bisa dilihat
kisi berapa-phase utama ya, yakni ada triklinik, monoklinik, ortorombik, tetragonal, trigonal, kubik, dan heksagonal. Di mana masing-masing tersebut terdapat kombinasinya. Kalau triklinik terdapat satu kombinasi, yakni kisi primitif. Kemudian kalau monoklinik terdapat dua kombinasi, yakni kisi primitif dan volume center atau body center. Kemudian yang ortorombik terdapat 4 kombinasi kisi, di mana ada simple atau kisi primitif, kemudian ada body center atau volume center, kemudian ada base center dan phase center. Kemudian yang selanjutnya ada tetragonal, ini terdapat dua kombinasi kisi, ada simple dan volume center. Kemudian pada trigonal hanya ada satu kombinasi saja ya, yakni simple kisi atau kisi primitif. Kemudian yang selanjutnya ada kubik, di mana kubik ini ada 3 kombinasi, yakni simple, kemudian volume center atau base center, atau body center, kemudian yang ketiga ada phase center. Kemudian yang selanjutnya ada heksagonal. Heksagonal ini memiliki satu kisi kombinasi, yakni simple. Nah, struktur kristal kali ini kita akan membahas tentang kisi berapa-phase kristal ya, di mana kisi berapa-phase kristal yang akan kita bahas itu yang pertama ada mengenai struktur kristal kubik, di mana struktur kristal kubik ini yang pertama kali kita bahas yakni struktur simple kubik atau kubik sederhana. Nah, bisa dilihat dalam layar kalau struktur kristal kubik sederhana atau simple kubik, atom-atom tersebut hanya terletak di bagian sudut saja sehingga hanya bersinggungan sepanjang sisi kubus. Nah, total atom yang berada di sebuah unit sel dengan struktur SC berjumlah 1 diperoleh dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak pada masing-masing atau tiap-tiap sudutnya. Kemudian bisa dilihat juga pada gambar A merupakan penggambaran satu unit sel bola pejal. Kemudian pada gambar B itu menggambarkan gambar unit sel dengan ukuran bola pejal yang sudah diperkecil. Oke, setelah tadi ada simple kubik, sekarang kita beranjak ke struktur kristal kubik yang kedua, yakni struktur body center kubik atau biasa disebut dengan BCC. Nah, pada struktur body center kubik ini bisa dilihat dalam layar ya untuk gambarnya. Untuk atom-atom tersebut terletak di semua sudut atau 8 sudut. Kemudian ada tambahannya, ada atom tunggal di bagian pusat kubus di tengah-tengahnya itu. Nah, masing-masing unit sel BCC ini memiliki 2 atom, kemudian satu atom tersebut berasal dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak di 8 sudut kubus, kemudian satu lagi berasal dari atom yang terletak di pusat kubus. Nah, ketika posisi atom yang terletak di bagian sudut dengan di bagian pusat adalah sama. Nah, untuk bilangan koordinasi struktur BCC ini adalah 8. Nah, tadi untuk volume unit sel untuk satuan unit sel atau atom unit sel pada struktur BCC ini terdapat 2 atom unit sel ya, dimana cara menghitungnya yakni A sama dengan 1/8 dikali 8 atom di sudut, di tiap sudut, kemudian ditambah dengan 1 atom di tengah, dimana 1 atom di tengah ini, kemudian 8 atom di masing-masing sudutnya. Ada terdapat 8 atom di masing-masing sudutnya. Nah, maka diperoleh A sama dengan 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2 atom unit sel. Kemudian beranjak ke selanjutnya kristal kubik yang selanjutnya, ini struktur kristal kubik kombinasi yang terakhir, di mana yang ketiga atau yang terakhir ini merupakan struktur phase center kubik atau FCC.
Nah, bisa dilihat dalam layar juga untuk gambar-gambar struktur kristal FCC, di mana gambar yang pertama itu penggambaran satu unit sel bola kecil, kemudian gambar yang B itu merupakan gambar satu unit sel yang ukuran bola kecilnya sudah diperkecil ya. Kemudian yang C itu merupakan kumpulan dari banyak atom. Nah, untuk atom yang terletak pada bagian sudut dan juga di pusat dari semua permukaan kubus. Untuk struktur FCC ini masing-masing atom terletak di sudut, dibagi ke dalam 8 sudut. Kemudian atom free center yang terletak pada bagian sisi itu terbagi menjadi 2. Nah, bisa dilihat untuk phase center, kenapa disebut dengan phase center, karena ada atom yang terletak pada bagian sisi ini terbagi menjadi dua bagian atom. Kemudian total atom yang dimiliki oleh struktur kristal FCC ini ada 4. Nah, 4 ini diperoleh dari 8 atom di setiap sudutnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian ditambah dengan setengah bagian atom yang terletak di permukaan sel, di mana di permukaan sel ada 6 bagian atom ya. Bisa saya tunjukkan dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa A sama dengan 1/8 dikali dengan 8 atom di setiap sudutnya, kemudian ditambah dengan setengah dikali 6 atom di setiap permukaannya. Maka diperoleh 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4 atom unit cell. Nah, terdapat 4 atom unit cell pada struktur kristal FCC ini. Kemudian struktur kristal yang selanjutnya yang akan kita bahas, yakni ada struktur kristal hexagonal close-peak atau HCP, di mana bisa dilihat dalam layar juga untuk penggambaran struktur kristal HCP ini. Untuk gambar yang A itu merupakan tumpukan bidang HCP, kemudian untuk yang gambar B itu merupakan gambar yang kedudukan relatif atom-atom dalam kristal HCP. Kemudian untuk kristal HCP ini bola-bola atom tersusun dalam satu bidang ketika bola atom bersinggungan dengan 6 bola atom di sekitarnya atau lapisan A. Pada lapisan kedua B terdiri dari atas 3 atom yang saling bersinggungan ya, sedangkan pada lapisan C atau lapisan yang ketiga strukturnya sama dengan lapisan yang A. Nah, untuk mencari atom unit cell pada struktur HCP ini terdapat 12 atom di tiap sudutnya ya. Bisa saya tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang bawah juga ada 6. Maka terdapat 12 atom di tiap sudutnya. Untuk mencari A-nya sama dengan 1/6 dikali dengan 12 atom di tiap sudutnya, kemudian ditambah dengan setengah dikali dengan jumlah atom di permukaan di tiap permukaannya. Tiap permukaan terdapat 2 atom. 1, 2. 2 atom, kemudian ditambah dengan 3 atom di bagian tengah. 3 atom di bagian tengah ini. Tambah dengan 3. Tuliskan gini, 3. Maka diperoleh 6 ditambah dengan maka diperoleh 2 ditambah dengan 1 ditambah dengan 3.
maka terdapat dalam struktur HCP ini terdapat 6 atom unit selnya. Oke, terdapat 6 atom unit sel pada setiap struktur kristal HCP. Nah, setelah kita membahas struktur kristal ya, kombinasi pada kisi grafais kubik dan heksagonal. Yang selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai menentukan indeks Miller dan gambar bidang Miller. Nah, untuk menentukan indeks Miller ini, yang pertama kali ditentukan adalah menentukan perpotongan bidang kristal dengan sumbu A, B, C, kemudian setelah menentukan perpotongan bidangnya, kemudian menentukan bilangan resiprok atau bilangan yang berbanding terbalik dengan nilai titik potong bidang sumbu A, B, C. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan bilangan resiprok, mungkin ketika ada bilangan resiprok yang pecahan seperti ini bisa dibulatkan atau dikalikan sama-sama dikalikan. Nah, ini terdapat contoh bidang Miller ya, bidang Miller di mana OM itu diketahui 1/4A, kemudian OS diketahui 2/3B, kemudian OR diketahui setengah C. Nah, kemudian diperoleh titik perpotongan ABC itu sama dengan 1/4, 2/3, dan setengah. Nah, setelah menentukan titik potong dari bidang Miller tersebut, kita menentukan bilangan resiprok, di mana bilangan resiprok ini merupakan bilangan yang berbanding terbalik. Bisa dituliskan bahwa A1 yang semulanya 1/4, kemudian dibalik menjadi 4, kemudian A2 yang semulanya 2/3, dibalik menjadi 3/2, kemudian A3 yang semulanya itu setengah, dibalik menjadi 2/1 sama dengan 2. Nah, setelah kita menentukan bilangan resiproknya, kita kan karena ada yang pecahannya seperti ini ya, 3/2 seperti ini, bisa kok dibulatkan menjadi dikalikan 2. Maka diperoleh bilangan bulat terkecil yakni 8, 3, 4. Setelah itu bisa dilihat ya indeks Miller yang diperoleh yakni 8, 3, dan 4. Itu cara untuk menentukan indeks Miller. Dan yang selanjutnya kita akan belajar mengenai cara-cara menggambar bidang Miller. Nah, untuk cara-cara menggambar bidang Miller ini, jika diketahui indeks Miller A1, A2, A3 itu 121, maka bidang Miller tersebut bagaimana? Yang pertama yang kita tentukan, karena kita sudah mengetahui indeks Miller, kita menentukan acuan sumbunya. Jadi acuan sumbunya itu masing-masing A1, A2, A3, acuan sumbunya adalah 0, kemudian resiprokalnya. Resiprokal itu tadi ya, berbanding terbalik. Nah, 1/1, kemudian 1 dibagi 2, kemudian 1 dibagi 1. Kemudian diperoleh hasil resiprokal yakni 1, setengah, dan 1, di mana hasil resiprokal itu menunjukkan titik potongnya. Kemudian setelah itu kita bisa menggambarkan bidang Millernya. Di mana jika diketahui di sini A1, kemudian di sini A2, di sini A3. Nah, A1 diperoleh 1, maka bidang Millernya, titik potongnya ada di sini. Kemudian jika di A2, sumbu A2 setengah, maka titik potongnya ada di tengah-tengah bidang Miller ini. Kemudian pada A3, sumbunya, maka bisa dituliskan di sini. Kemudian setelah itu kita bisa menghubungkan titik-titik potong tersebut menjadi sebuah bidang seperti ini. Ya. Kemudian dapat diperoleh bidang Millernya. Nah, cukup mudah ya untuk menentukan bidang Miller ini, tidak terlalu sulit juga.
Mungkin kita juga sama-sama harus lebih belajar lagi ya tentang bagaimana sih tentang menggambar bidang Miller tersebut dan menentukan indeks Millernya. Nah, mungkin itu saja dari aku. Thank you for watching ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dari video ini kita bisa sama-sama belajar nih mengenai kristal, kemudian bisa sama-sama belajar cara menentukan indeks Miller dan cara menggambar bidang Miller juga gitu. Mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Di video nanti aku akan sharing-sharing berkaitan dengan pelajaran kimia juga mungkin. Jadi tetap saksikan pembelajaran aku lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.